Halo, konnichiwa. O genki desu ka? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan bahagia. Selamat sentosa. Bertemu kembali dengan saya, sesuai janji saya pada video sebelumnya. Saya ingin memperkenalkan mengenai The Japan Foundation Standard, atau yang sering kita sebut JF Standard saja. Pernah melihat gambar ini atau ini? Ya, kalau bicara tentang JF Standard pasti tidak lepas dari pohon JF Standard dan gambar orang yang sedang berlari menanjak, ya. Nah, JF Standard to wa nan desu ka? JF Standard itu apa sih? Mungkin ada yang sudah tahu atau pernah mendengar istilah ini. Bagi yang bergelut dari dunia pendidikan bahasa Jepang, menurut saya pasti sebagian besar sudah pernah mendengar atau bahkan sudah banyak yang menggunakan. Bagi yang belum tahu, JF Standard ini merupakan perangkat atau kerangka kerja yang dapat dijadikan acuan ketika kita menyusun sebuah kursus bahasa Jepang, mendesain pembelajaran bahasa Jepang, dan mengevaluasinya. Perangkat ini diadaptasi dari CEFR atau CEFWARU, The Common European Framework of Reference for Languages. Ya, ini merupakan kerangka kerja pembelajaran bahasa Jepang yang berlaku di Eropa. Nah, di dalam JF Standard ini memuat kemampuan-kemampuan sesuai dengan level pembelajaran bahasa Jepang yang disebut dengan Kendo. Bisa apa? Ya, kalau diterjemahkan bisa apa? Yaitu ya, kalau kita maknai, Kendo ini merupakan target pembelajaran. Setelah belajar itu bisa apa? Misalnya dalam topik shigoto atau topik pekerjaan, salah satu contoh targetnya atau Kendo-nya yaitu bisa menulis email yang isinya memberikan kabar dan jadwal jadwal suco ya, atau tugas keluar. Misalnya contoh konkretnya seperti ini. Ada orang yang bekerja di perusahaan Jepang di Indonesia, kemudian dia ditugaskan untuk pergi ke kantor pusat yang ada di Jepang. Nah, orang tersebut pasti sebelum berangkat melakukan kontak dengan kontak person yang ditunjuk di perusahaan pusat, ya, dengan mengirim email, memberikan kabar mengenai jadwal tiba di Jepangnya itu kapan, menggunakan penerbangan apa, bandaranya apa, kemudian selama di sana kegiatannya apa saja, ya, tentu saja kegiatan bekerja ya, misalnya meeting dengan perusahaan apa, meeting dengan ini, meeting dengan itu, gitu ya, bukan wisata. Contoh lain misalnya untuk tingkat dasar dalam kemampuan berbicara, misalkan bisa memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan keluarga, memperkenalkan hobi, menceritakan kegiatan sehari-hari, memperkenalkan masakan khas daerahnya masing-masing, dan lain-lain. Kemudian dalam hal membaca, misalnya bisa membaca blog seseorang ya. Blog tersebut bisa berisi mengenai blog tentang wisata, blog tentang cerita dia atau kisah dia dalam belajar bahasa Jepang. Kemudian kemampuan lain yaitu bisa membaca kartu pos, kartu ucapan, kemudian bisa membaca petunjuk-petunjuk yang ada di fasilitas sekitar kita, seperti kalau di pintu itu ada tulisan osu, ada tulisan hiku gitu ya. Contoh lain kalau di stasiun misalnya ada tulisan iriguchi, deguchi, higashiguchi, minamiguchi, seperti itu. Kemudian ada tulisan jido hambaiki, karena kemampuan membaca tulisan-tulisan seperti itu ada di dalam rumusan Kendo yang ada di dalam JF Standard. Nah, standar kemampuan ini tentu saja semakin tinggi levelnya, makanya semakin tinggi kemampuannya ya. Di dalam JF Standard ini level tersebut dibagi menjadi 6 ya. A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Nah, ini yang tadi kita lihat di awal ya.
Ada orang berlari dari bawah sampai atas, mulai dari A1 sampai C2. Hal ini menggambarkan semakin C2 itu semakin tinggi, artinya semakin tinggi kemampuan bahasa Jepangnya. Untuk level A1 dan A2 ini dinamakan basic user, kemudian B1 dan B2 dinamakan independent user, dan terakhir C1 dan C2 dinamakan proficient user. Nah, dari semua level tersebut, Japan Foundation telah menyusun sebuah buku ya, untuk menunjang pembelajaran bahasa Jepang yang dinamakan dengan course book, ya, course book, bukan kyokasho. Course book yang sudah disusun oleh JF ini sudah sampai B1 yang saya tahu ya. Mulai dari A1 starter atau A1 Nyumon yang terdiri dari buku Rikai dan buku Katsudo. Kemudian Shokyu A2 ya. A2 terdiri dari A21 dan A22. Ini juga sama, masing-masing ada Rikainya, ada Katsudonya. Kemudian di antara Shokyu dan Chukyu itu ada buku yang menjembatani, jadi yang dinamakan dengan pre-intermediate atau Shochukyu A2 garis miring B1 yang ini. Dan terakhir untuk Chukyu ya B11 dan B12, Chukyu 1 dan Chukyu 2 B1 ini. Untuk level dasar tadi ada Rikai, ada Katsudo ya. Menurut Kijima Sensei yang Anda bisa lihat di dalam buku Marugoto itu ada namanya Kijima Sensei. Saya bertemu beliau ketika pelatihan course design tahun 2018 akhir ya, musim dingin 2018 kalau tidak salah, atau 2019 saya lupa. Katanya sebetulnya course book yang disusun oleh JF ini awal mulanya yaitu buku Katsudo ya. Buku Katsudo itu kalau saya lihat di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan berbahasa Jepang, berbicara, mendengar, dan sebagainya. Jadi lebih komunikatif. Tetapi karena di dunia pembelajar bahasa Jepang ini konon katanya sudah stereotipnya itu kalau belajar bahasa itu harus dari belajar tata bahasa dulu, baru belajar hal-hal selanjutnya sampai bisa bicara dan menulis ya, bisa produktif. Nah, karena mendengarkan suara atau pendapat pembelajar bahasa Jepang seperti itu, maka disusunlah buku Rikai. Kalau saya lihat memang lebih banyak untuk pemahaman, meskipun tetap saja ya media audio dan sebagainya juga tetap banyak. Tuh. Nah, untuk mulai pre-intermediate sampai intermediate sampai Chukyu itu tidak ada Rikai dan tidak ada Katsudonya, jadi hanya satu buku saja. Bagi Anda yang penasaran mengenai buku-buku tersebut, silakan Anda kunjungi situs www.marugoto.org. Semuanya lengkap ada di situ. Nah, kemudian bagi Anda yang bermaksud untuk menyelenggarakan sebuah kursus, sebuah privat dan sebagainya yang sebelum mengajar itu kita kan harus menyusun desainnya dulu. Misalnya kursus 3 bulan itu targetnya selama 3 bulan apa. Nah, untuk mencapai target tersebut di breakdown ke dalam target-target kecil materi. Misalkan pertemuan 1 bisa apa, pertemuan 2 bisa apa. Nah, Anda bisa menjadikan situs ini sebagai referensi, bisa dijadikan referensi untuk mencari target-target pembelajaran apa. Kemudian nanti setelah target pembelajaran ditentukan, kita cari materinya. Ya, materinya sudah banyak yang dibuat oleh Japan Foundation di situs Minano Kyozai Saito. Itu ada dalam video saya sebelumnya. Ya. Nah, untuk Minano Kendo Saito atau situs Minano Kendo ini Anda bisa mengunjungi link ini ya, csstandard.jp, Kendo dan seterusnya. Baiklah, saya akan membahas tutorial bagaimana cara menggunakan Minano Kendo Saito. Anda bisa mengcopy link yang saya sajikan pada deskripsi video ini atau bisa menggunakan mesin pencarian dengan mengetik Minano Kendo.
hasilnya seperti ini. Anda klik yang ini misalnya, maka muncul seperti ini ya. Muncul pertama kalinya bukan seperti itu sih. Nah, seperti ini halaman paling depan. Di sini ada user ID, ada password. Anda bisa menggunakan user ID dan password yang Anda gunakan untuk masuk pada Minano Kyozai Saito. Tapi jika Anda hanya mencari Kendo kemudian mendownloadnya saja, Anda tidak usah login, tidak usah registrasi, tidak apa-apa. Karena yang login atau registrasi ini ada fasilitas lain, misalnya menyimpan Kendo yang sudah pernah kita cari di folder. Kalau di Minano Kyozai itu ada My Page ya, ini juga sama. Kemudian di situ juga hasil pencarian kita itu bisa disetting untuk umum atau untuk pribadi saja. Jadi kalau disetting secara umum, pengguna Minano Kendo Saito yang lain juga bisa melihatnya. Kita klik Kendo Osagasu. Tampilannya seperti ini. Silakan Anda cari Kendo yang Anda butuhkan berdasarkan keyword. Kalau saya tidak pernah menggunakannya, atau berdasarkan ini dari levelnya dulu, misalnya A1. Kemudian level A1 itu topiknya apa yang ingin Anda ajarkan ya. Misalkan ibu Tokazoku, ini berkaitan dengan rumah, berkaitan dengan kaimono. Silakan Anda cek yang lainnya yang Anda butuhkan. Kemudian filter berikutnya ini berdasarkan Juyo dari Kaizuru, reseptif ya, ini komunikatif ya, Ritori, dan ini produktif. Silakan pilih sesuai dengan kategori yang Anda butuhkan. Bisa langsung subete cek dulu atau dicek satu persatu di sini. Nah, ketika ini sudah diklik, Anda mungkin tadi melihat di sini ada perubahan ya, awalnya 90 sekian, sekarang cuma ada 3. Karena ini filternya sudah lebih menyempit. Kemudian coba yang ini. Ini tidak tahu kok responnya lama ya ketika mengecek itu, mengklik filter ini. Nah, sudah berubah kembali. Tadi ada 3, sekarang berubah menjadi 52. Jika Anda sudah merasa cukup, silakan Anda klik yang kuning ini, tombol Osagasu. Sebetulnya di bawahnya ini masih ada filter yang lain ya. Misalkan Anda ingin mengajarkan keakuratan tata bahasa dan sebagainya, silakan Anda klik. Saya tidak pernah menggunakannya. Boleh klik yang Osagasu ini atau boleh klik yang ini. Sama saja. Nah, hasilnya ada 52. Ini berdasarkan CFR, ini ada nomor-nomornya ya, jadi Kendo ini di CFR ini nomor sekian, atau berdasarkan Kendo ini di JF standar nomor sekian. Kemudian ini ada Juyo Yaritori, sanksinya tidak ada ya, karena tadi memang tidak diklik. Levelnya sudah sesuai A1, kemudian ini kategorinya Kikokoto Senpan, Kotode no Yaritori Senpan, dan sebagainya. Kemudian ini Kendo-nya. Kemudian jika Anda menemukan ini, artinya untuk Kendo ini materinya sudah ada di JF Marugoto buku Nyumong A1 bagian Katsudo, ada di Kendo nomor 20 dan seterusnya. Kalau ini ada JF Roleplay Test Toyo Gaido, itu guideline untuk melakukan tes roleplay. Kemudian di sini di kolom-kolom terakhir ini ada Kanren Kendo dan Anaji kategori. Artinya Kendo yang berkaitan dengan ini, yang lainnya apa? Atau Anaji kategori ya. Kendo yang memiliki kategori yang sama dengan ini, Anda bisa buka di sini. Silakan explore. Mari kita download dulu. Ini Excel saja ya. Ini hasilnya.
besar ini. Sebetulnya jika Anda mau mengklik semua kategori itu bisa, terus download. Anda jangan khawatir karena nanti di file ya Excel yang kita download itu akan terpilah-pilah di sini. A1 ya nanti di bagian A1, A2 nanti ada di bagian A2. Ini kosong karena kita tadi menggunakan filter hanya A1 saja. Jadi Kendo yang kita download itu Kendo A1 saja. Seperti itu, sangat praktis sekali ya. Dan menurut saya ini sangat bermanfaat sekali. Terutama ketika kita ingin merancang sebuah pembelajaran, sebuah kursus, dan lain-lain. Demikian tutorial bagaimana cara menggunakan Minano Kendo Saito. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya.